Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami bisa punya kesempatan memuji menyembah kepada Tuhan. Sungguh biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga menyaksikan satu video singkat dan juga bakal akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Bentuklah hati kami, ubahkan sikap hati kami yang melenceng agar kami semakin hari makin menyerupai seperti Engkau. Pimpin penyampai firman Tuhan ini yang menyampaikan dan mendengarkan sungguh mendapat berkat daripada Tuhan. Dan tolong kami dengan kekuatan, pertolongan, pimpinan Allah, Roh Kudus mampukan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Itu tadi pemerannya kemarin saya mau tengking gitu ya. Kalau tengking nggak ada videonya hari ini ya. Tapi bersyukur sudah bertobat, sudah duduk di sebelah kanan kita. Nah hari ini temanya adalah Kristus sebagai Tuhan ya, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 7. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam pembinaan Kabiub ada 3 materi besar di dalamnya, yaitu berakal di dalam Kristus, lalu bertumbuh di dalam Kristus, dan yang terakhir adalah berbuah di dalam Kristus. Nah di dalam materi yang pertama, yaitu berakal di dalam Kristus, setelah berbicara tentang materi yang pertama dan yang kedua, yaitu jalan keselamatan dan jaminan keselamatan, maka kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Nah dalam materi yang ketiga ini bukan saja berbicara tentang mengapa dan bagaimana Kristus itu sebagai pusat hidup kita, tapi juga berbicara tentang bagaimana kita menempatkan Kristus itu sebagai Tuhan kita, sebagai teladan dan tujuan hidup kita. Nah hari ini kita akan bahas satu di antaranya, yaitu Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Saya pernah ikut pembinaan ini belasan tahun yang lalu. Nanti ada sebagian slide itu saya ambil dari Kabiub, khususnya poin yang ketiga. Slide-nya dijalankan saja, bantu saya ya. Nah, yang pertama kita akan melihat ya bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Nah ini kita bisa lihat slide-nya. Lalu ada berakar, bertumbuh, berbuah, ada materinya, silakan yang berakar, lalu juga bertumbuh, lalu juga berbuah. Tadi saya sudah mengatakan bukan saja kita membahas lanjut mengapa dan bagaimana, tapi juga ini ada 3T di dalamnya. Selanjutnya sebagai Tuhan, teladan dan tujuan hidup, yang hari ini kita akan bahas satu, yang minggu lalu itu tentang tujuan, hari ini tentang Tuhan. Nah kita akan melihat yang pertama bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya ini memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar artinya awal. Ini adalah awal yang tidak terbatas di dalam waktu, yaitu suatu permulaan di luar daripada waktu yang dimulai dengan penciptaan segala sesuatu. Ini bukan hanya waktu daripada historis, tapi dalam konteks penciptaan ini terkait dengan kuasa dan tindakan ilahi. Yohanes menghubungkan permulaan ini dengan eksistensi daripada firman. Konsep ini mengingatkan kita, ya kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes memperkenalkan firman itu sebagai bagian daripada permulaan tersebut. Nah, pertanyaan kita adalah, siapakah firman ini? Di dalam Alkitab kita, dalam bahasa Istilah firman itu adalah logos. Logos memiliki berbagai macam pengertian di dalam budaya Yunani kuno, di dalam tradisi orang Yahudi. Secara umum logos itu adalah firman, itu adalah perkataan. Namun dalam konteks Yohanes, logos itu menunjukkan yaitu prinsip ilahi yang mengatur segala sesuatu atau alam semesta ini. Dan yang kedua adalah perwujudan daripada Allah itu sendiri. Jadi logos ini adalah Allah itu sendiri. Misalnya di dalam tradisi Filon dari Alexandria, logos itu dipahami sebagai perantara antara Allah yang tidak tampak, yang jauh itu, dengan dunia yang tampak. Di dalam tradisi orang Yahudi, logos ini juga dekat dengan gagasan hikmat ilahi, hokmah, ya, yang terdapat di dalam kitab
Amsal. Pertanyaan kita, siapakah yang mengatur alam semesta? Siapakah perwujudan Allah itu sendiri? Siapakah perantara itu? Siapakah yang memiliki hikmat itu? Yaitu Pak Logos, yaitu apa? Firman, yaitu Yesus. Kemudian saya akan mengganti firman itu dengan nama Yesus. Yesus itu dikatakan bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Di dalam bahasa aslinya frase Yesus itu bersama-sama dengan Allah ada kata pros, ya kan? Itu ada bahasa Yunani supaya kita mengerti di dalamnya. Ini menunjukkan apa? Hubungan yang sangat dekat, yang personal antara Yesus dengan Allah Bapa. Ini bukan sekadar posisi atau kedekatan secara fisik, tapi ini apa? Relasi yang penuh dalam keberadaan dan juga tujuan. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu bukan ciptaan. Yesus adalah esensial sejajar dengan Allah Bapa. Yesus itu bagian daripada Allah Tritunggal. Yesus itu adalah Allah sepenuhnya. Yesus itu manusia sepenuhnya dan bukan dua entitas yang terpisahkan. Inilah firman, inilah logos, inilah Yesus Kristus. Kita masuk dalam ayat kedua. Ayat kedua ini adalah pengulangan daripada ayat yang pertama, maka saya nggak terlalu bahas. Kita masuk ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu, semua hal, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dijadikan oleh Dia. Artinya ada peran aktif daripada Yesus dalam penciptaan. Tanpa kehadiran Yesus, maka tidak ada sesuatu pun yang ada, tidak ada sesuatu pun yang jadi. Artinya bahwa penciptaan tidak mungkin terjadi tanpa Yesus. Dan ini menegaskan bahwa Yesus tidak hanya terlibat di dalam penciptaan, tapi Dia penyebab dari eksistensi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari ketika ayat ini kita memahami bahwa Yohanes menggambarkan Yesus sebagai logos, itu adalah pribadi yang tidak hanya hadir sejak awal penciptaan, tapi berperan dengan aktif sebagai pencipta. Dan bahkan Yesus itu adalah Allah, dan ada relasi yang dekat antara Yesus dan Allah. Lalu ada keilahian Yesus di dalamnya. Dia bagian daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan Yesus adalah prasyarat bagi seluruh ciptaan yang ada dalam dunia ini, dan Dia agent aktif yang ada di dalamnya. Yesus inilah yang disebut sebagai Kristus. Nah, Kristus ini adalah nama ilahi daripada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah tahu, kita sadar, kita memahami bahwa Kristus ini adalah Tuhan, maka ada satu hal penting, yang terpenting yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Dia? Mau tidak mau kita harus mengenal Dia. Pengenalan yang baik dan benar akan membawa kita bisa mengasihi Dia dengan baik dan benar, dan kita menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita, dan kita menempatkan Dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengenal Dia? Mau tidak mau kita harus melakukan disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh menjalankan kehidupan rohani itu di dalam hidup kita? Apakah kita sudah senantiasa memakai hak istimewa kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan dua arah di dalam hidup kita setiap hari? Nah, ini yang baru kita jawab di dalam diri kita. Apakah kita sudah membaca firman-Nya 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, atau kemarin, ya, atau hari ini? Kalau gereja sudah kirim bilangan 30 sampai 33, ya. Lalu apakah kita sudah mempunyai waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman, dan di dalam doa kita yang kita khususkan secara teratur setiap hari? Makanya itu ada disiplin rohani, ada waktu teduh di tengahnya. Ini hubungan vertikal dengan Tuhan dengan doa dan
firman. Kalau kita bisa lakukan dengan baik, maka ada horizontalnya. Kita bisa bersekutu, bersaksi kepada orang-orang sekitarnya. Jadi ada yang ke vertikal, ada yang horizontal. Apakah kita sudah berhubungan sesama anggota keluarga? Ayo keman saudara-saudara, mari. Tuhan itu Bapa kita. Kita ini adalah anak-anaknya. Orang percaya yang lain itu adalah saudara-saudara kita. Dan gereja ini adalah rumah rohani kita. Yang lebih senior itu adalah orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Yang lebih tua itu adalah kakak kita. Yang lebih muda itu adalah adik-adik kita. Mereka adalah keluarga kita. Kita harus bisa bersekutu satu dengan yang lain. Apakah kita senantiasa menceritakan kepada orang lain apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami di dalam hidup kita bersama Tuhan, di dalam hidup kita dan kehidupan kita sehari-hari kepada mereka? Itu namanya bersaksi. Inilah disiplin rohani yang harus kita lakukan sehingga kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Dengan pengenalan Tuhan yang baik dan benar, maka akan memudahkan kita bisa mengasihi Tuhan dengan baik dan benar. Kenapa? Dia adalah Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristus pemilik kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Kristus adalah pencipta dari segala sesuatu dalam alam semesta ini, termasuk kita. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Bahkan kita ditebus dengan darahnya yang mahal, dan kita ini menjadi miliknya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, mereka untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lutron antipolon. Lutron itu artinya tebus atau harga yang harus dibayar untuk membebaskan, dan anti itu artinya ganti sebagai pengganti. Maka secara harfiah lutron anti itu tebusan atau pengganti, harga yang harus dibayar untuk sebagai pengganti, untuk menggantikan. Di dalam konteks Alkitab, istilah ini mengacu pada pembayaran yang dilakukan untuk membebaskan seseorang dari perbudakan dan hukuman yang harus dia terima. Wah, itu yang dilakukan oleh Tuhan kita. Yesus Kristus memberikan tebusan, pengganti bagi umat manusia, bagi kita, yang artinya dia membayar harga untuk dosa manusia, dosa daripada kita. Itu kematiannya di atas kayu itu membebaskan kita dari dari kutuk dosa dan daripada hukuman dosa itu, sehingga akhirnya kita menjadi milik Kristus. Oleh karena kita telah ditebus, maka diri kita dan segala sesuatu yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christiani mengatakan, Kristus datang bukan hanya untuk menebus, tapi juga sebagai Tuhan dari seluruh ciptaan. Kehidupan kita menjadi miliknya karena dia menciptakan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai pemilik hidup kita, Kristus memanggil kita untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki bagi Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Kali itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam penyerahan total dan integritas. Kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Lalu segala sesuatu yang kita miliki ini kita persembahkan, kita bertindak, kita melakukan segala sesuatu untuk tujuannya untuk daripada Tuhan. Dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship, dia berkata demikian. Ketika Yesus Kristus itu memanggil seseorang, dia memanggil mereka untuk datang dan untuk mati. Bonhoeffer ini mengingatkan kita, seluruh pengikut Kristus siap menyerahkan segala halnya, bahkan hidup kita untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, suatu saat ada seorang saudara ketemu dengan temannya. Temannya ini adalah kolektor batu permata berlian yang luar biasa. Nah, dia bawa satu
permata yang lebih daripada jedet ya. Jedet itu 1 karat itu 3 juta atau 49,5 miliar 1 karat ya. Dia bawa temannya lihat begitu luar biasa ya. Waktu dia lihat ya permata ini, karatnya begitu besar, clarity-nya begitu jernih, begitu bening, luar biasa, color-nya begitu indah, begitu langka, lalu cutting-nya itu begitu sempurna. Dia belum pernah lihat pria atau permata seperti ini. Maka dia menginginkan permata tersebut. Dia minta temannya untuk apa? Untuk jual permata ini. Temannya enggak mau jual. Ya, dia rayu-rayu, please dah lu jual. Gue belum pernah lihat nih permata seindah ini di dalam hidup saya. Karatnya begitu besar dan luar biasa. Lu agak dipaksa-paksa. Ya, temannya ini akhirnya nggak mau, temannya akhirnya mau lepas permata itu. Lalu dia tanya berapa harganya. Ya, dia renung-renung sejenak, lalu dia berkata, apa yang menjadi milikmu? Apa sih yang menjadi milik saya? Ya apa yang ada padamu. Ya, pikir-pikir, timbang-timbang, oke, deal, saya beli apa yang ada pada diri saya. Ya, setelah itu Pak, dia keluarkan dompetnya dikasih beserta ATM-nya, kartu kredit, lain sebagainya. Ini milik kamu nih. Iya betul, ya rela. Nah di depan itu mobil punya siapa? Ya punya gua lah. Ya gua kan mesti pulang. Itu jadi milik saya. Gua pulangnya gimana? Antar gua antar. Nah, ini diantar pulang ke rumah kolektor itu. Sampai di rumah dia lihat-lihat, waduh, itu ada moge punya siapa? Punya gua lah. Itu jadi milik saya gitu. Nah di sana masih ada mobil beberapa tuh. Itu punya siapa? Punya saya. Itu jadi milik saya gitu. Nah ini rumah bagus punya siapa? Punya saya. Itu jadi milik saya. Hanya ribut-ribut, anaknya pada keluar anak-anaknya. Itu anak siapa tuh? Ya itu anak gua lah. Itu jadi milik saya. Di rumah lu masih punya perhiasan enggak? Surat berharga, deposito dan sebagainya. Ada. Itu jadi milik saya. Jadi ribut lah. Akhirnya istrinya ke luar. Nah itu siapa? Ya istri gua. Itu jadi milik saya. Loh kok semua jadi milik lu? Kan kita perjanjian apa yang ada padamu jadi milik saya. Udah selesai. Lah kan masih ada lu. Kamu pun itu adalah milik saya. Segala sesuatu kita ini dengan segala yang kita miliki, yang kita dapatkan, mungkin kita bekerja dan lain sebagainya, itu adalah milik Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, ya, dari perbudakan dosa, dari kala hukuman kita menjadi milik Dia, dan apa yang ada pada diri kita itu jadi milik Tuhan. Saya pelayanan udah lebih dari 20 tahun di gereja lama. Ya, saya pikir-pikir apa yang sudah saya berikan kepada gereja. Waktu jadi pembina pemuda, tangan saya patah main futsal. Hari itu pemuda saya nggak pernah main futsal seumur hidup sampai jadi majelis. Saya pikir-pikir ini milik Tuhan. Begitu jadi pembina pasutri, mata saya hilang satu. Itu milik Tuhan. Di sini apa yang saya diberikan udah jalan 11 tahun. Pas khotbah ini kaki dengkul saya, kaki kanan sakit gitu ya. Jangan-jangan ini yang saya berikan buat Tuhan. Seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Apapun itu, persembahkanlah buat Tuhan. Apa yang ada milik kita adalah milik Tuhan. Apakah kita bisa memberikan seluruhnya untuk Tuhan? Mungkin secara manusia kita mengatakan susah. Kita para hamba Tuhan sudah memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Tinggalkan segala sesuatu pekerjaan kita untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah bisa kita memberikannya untuk Tuhan? Ada seorang bisnismen, ada gambarnya. Ya, ini bisnismen ini nyaris bangkrut gitu ya. Dia lakukan usaha ini, usaha itu, gagal dan gagal. Suatu kali dia mau masuk
industri plastik, ya, maka dia berdoa di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan, saya sudah berulang kali berusaha dan hasilnya itu adalah gagal dan gagal. Hari ini saya masuk industri plastik, ya Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, ingat Tuhan menghendaki Engkau buka jalan, ya Bapa. Kalau berhasil, saya akan dengan setia memberikan persembahan persepuluhan bagi Tuhan. Setelah dia berdoa, dia masuk industri plastik ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati dia menjadi maju. Lalu dia memberikan persepuluhan kepada Tuhan dengan setia. Tuhan makin berkati dia. Lalu apa? Ya, dia berikan Tuhan 20%. Karena Tuhan sudah memberkati saya tidak lagi memberikan 10%, tapi saya memberikan 20%. Tuhan tambahkan berkat bagi dia. Tuhan, sekarang saya berikan 30%. Makin dia berkati, lalu Pak 40%. Satu titik dia berkata, Tuhan 50-50. Tuhan 50, saya 50. Dan ternyata, ya, dia diberkati oleh Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan 50% ini terlalu besar bagi saya. Saya berikan Tuhan 60%. Terus Tuhan berkati dia 70%. Ya, ada pendiri Quaker Oats itu memberikan 70% dari seluruh persembahnya kepada Tuhan. Apakah ini sampai 70%? 70% buat Tuhan, 30% buat saya, 80% buat Tuhan, 20% buat saya. Lalu dia sekarang berbalik. Dulu saya 10%, Tuhan itu 90%. Hari ini Tuhan 90%, saya 10%. Lalu dia merenung di hadapan Tuhan, ternyata 10% itu terlalu besar bagi saya, maka saya memberikan 100% seluruh penghasilan saya bagi Tuhan. Maka perusahaannya dirubah dari US Plastic Corporation menjadi dinotariskan menjadi Jesus Christ Company. Sekarang banyak uang. Lalu dia ketemu dengan satu orang bernama Coleman. Akhirnya apa? Dengan uang yang banyak itu dia ingin pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dia mendirikan lembaga misi yang bernama Oriental Mission Society, yang mengirim para misionaris ke berbagai penjara. Orang itu adalah gambar selanjutnya. Ini adalah Stanley Tam. Apa yang dikatakan oleh dia? God's own my business. Tuhan adalah pemilik bisnisku. Ini adalah contoh bagaimana seorang Kristus dapat menanggapi panggilan Kristus itu, menyerahkan segala sesuatu yang dimilikinya untuk Tuhan. Segala sesuatu, diri kita dan apa yang kita miliki itu adalah milik daripada Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah pada waktu kita menjadikan Kristus itu sebagai pusat hidup kita dan menempatkan dia sebagai Tuhan kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai Tuhan dan pemilik hidup kita, Kristus memiliki hak penuh untuk mengatur tujuan hidup kita. Dia memberikan kita panggilan hidup, bukan kita yang menentukan sendiri arah daripada hidup kita. Pada waktu kita menjadi seorang Kristus, artinya apa? Bahwa kita memilih untuk hidup menurut kehendak daripada Tuhan. Kita mencari dan menjalankan rencana daripada Tuhan yang jauh lebih besar daripada keinginan kita dan juga ambisi daripada diri kita. Ya, John Ortberg di dalam bukunya The Life You Have Always Wanted, ya, dengan subtema Spiritual Disciplines for Ordinary People, yaitu hidup yang Anda inginkan atau disiplin rohani untuk orang secara umum. Dia berkata, kehidupan rohani bukanlah kehidupan yang terpisah dari kehidupan pekerjaan kita, finansial kita, dan lain sebagainya. Istilah kehidupan rohani hanyalah sebuah cara untuk membicarakan kehidupan seseorang setiap saat, setiap seginya dari perspektif daripada Tuhan. Tuhan tidak lebih tertarik pada bagaimana Anda berdoa, bergereja, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya secara teratur saja, tapi Tuhan tertarik pada hidup kita
sekalian. Di dalam bukunya ini Osborn membahas bagaimana kehidupan rohani bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ya, kita nggak bisa pisahkan ini yang di gereja sesuatu yang rohani, waktu kita bekerja berdagang ini bukan yang rohani, tapi ini adalah sesuatu yang sekuler yang dunia, bukan seperti itu. Osborn itu menekankan bahwa hidup yang sebenarnya dimasukkan untuk dihidupi di dalam kesatuan dengan Tuhan segala aspek hidup kita, bukan saja yang bersifat formal yang kita dilakukan di dalam gereja, datang ke gereja melayani Tuhan dan lain sebagainya, bukan, tapi seluruh hidup kita ini adalah bersifat rohani di dalamnya. Dahulu pada waktu kita belum percaya kepada Tuhan, kita masih hidup di dalam hidup yang lama, segala sesuatu kita lakukan itu adalah terfokus pada diri kita. Mungkin itu adalah pekerjaan kita, keuangan kita, kesehatan kita, lalu juga pendidikan kita, hobi kita, rekreasi kita, keluarga kita, pergaulan kita, hubungan kita, lalu kita lakukan untuk diri kita pribadi, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu apakah menguntungkan diri kita pribadi. Tapi pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita punya hidup yang baru di dalam Tuhan, Kristus itu sebagai pusat hidup kita, kita tempatkan Kristus itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang saya sudah sebutkan tadi itu kita lakukan, yaitu berpusat kepada Kristus, dan apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian tahu ya singkatan dari WWJD? Nah, ini menjadi tema YOC Sabtu ini, yaitu apa? What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Nah, istilah ini menjadi populer ya, menjadi panduan hidup Kristen untuk membantu orang untuk membuat keputusan berdasarkan kehendak daripada Tuhan. Dan ini dasarnya adalah pada tahun 1896 seorang pendeta yang bernama Charles Sheldon, dia menulis buku In His Step dengan subtema What Would Jesus Do? Tokoh utama ya di dalam buku ini mengajak orang-orang berhenti sejenak, engkau diam, lalu bertanya sebelum engkau bertindak. Ya, apa yang akan Yesus lakukan? Ya, jika berada di posisi kita. Nah, hari ini kalau kita ada mengambil keputusan yang susah dalam hidup kita, tempatkan Yesus di dalam posisi kita. Lalu bayangkan apa yang akan Yesus lakukan kalau sebagai diri kita. Buku ini menyentuh banyak orang, menjadi inspirasi hidup untuk mencerminkan kasih dan ajaran daripada Kristus. Maka pada abad yang kedua WWJD ini menjadi terkenal, yang menjadi satu fenomena. Ya, banyak anak-anak muda pakai gelang plastik yang ada tulisan WWJD, What Would Jesus Do? Untuk apa? Sebagai pengingat untuk apa? Untuk meneladani tindakan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu ada buku yang kedua, yaitu Hatiku Rumah Kristus, My Heart's Christ Home. Ya, ini dibuat oleh Robert Boy Munger. Pertama kali itu ditulis pada tahun 1954. Nah, Munger menggambarkan kehidupan rohani kita seperti satu rumah yang ada ruangan-ruangannya ya. Dari depan ruang tamu, ruang makan, ruang kamar tidur, ada dapur, ada gudang, dan lain sebagainya. Munger menggambarkan kehidupan rohani seseorang seperti sebuah rumah yang terdiri dari berbagai ruangan. Bagaimana Kristus ingin tinggal dan berkuasa di dalam setiap aspek bagian hidup kita. Nah, tulisan ini dimulai dengan gambaran seseorang yang membuka pintu rumahnya. Kristus lalu masuk mengunjungi setiap ruangan yang ada dalam ruangan itu. Dia masuk ruang tamu, dapur, kamar kita, gudang kita, dan lain sebagainya. Setiap ruangan ini menggambarkan seluruh aspek hidup kita, pikiran kita, kehendak kita, keinginan kita, perasaan kita, dan apa yang mau kita lakukan, seperti yang ada di gambar di tempat ini, bahkan di dalam gudang-gudang yang tersembunyi. Nah, Kristus tidak hanya ingin, pesannya adalah Kristus tidak hanya ingin menjadi tamu sementara dalam hidup kita. Dia ingin tinggal dan menjadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kalian, ya,
ini mengingatkan kita bahwa Kristus mau membuka seluruh hidup kita. Dan waktu kita buka, kita mempersembahkan buat Kristus. Dan biarkan Kristus itu masuk, lalu apa? Mungkin ada bagian-bagian hidup kita yang melenceng dengan firman Tuhan. Dia ubahkan hidup kita menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita bersyukur ya. Kalau Tuhan mau ketuk pintu kita, lalu masuk, wah ini nggak benar, lalu dibenarkan, ini nggak benar, dibenarkan. Banyak perusahaan kan bikin produk, oh cacat produksi, ya dia kan punya quality controlnya gitu sebelum beredar kepada masyarakat. Kenapa Apple mahal? Wah, ini saya nggak di-endorse, ini tiga-tiganya gue nggak pakai gitu, ya. HP saya juga bukan Apple, tapi saya ingin mengatakan dia menjaga quality kontrolnya begitu luar biasa sebelum beredar dalam masyarakat, dipakai, diminum, dimakan dan lain sebagainya. Ya, disortir lalu apa? Dihancurkan kalau tidak sesuai dengan spek daripada dia tidak sayang. Kalau Tuhan seperti ini, habislah kita. Wah ini nih bikin kesel majelis hamba Tuhan, hancurkan. Wah ini nih ngomongannya nggak enak banget, hancurkan. Wah ini juga nih ya lawan orang tua, hancurkan. Tapi Tuhan kita tidak demikian. Dia masuk dalam hidup kita, memperbaiki kita sehingga tujuan hidup kita sesuai dengan tujuan daripada Allah. Nah Bapak Ibu saudarakan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dari hidup kita yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Bagaimana dalam hidup kita yang belum sesuai dengan kehendak daripada Tuhan? Buka hati kita, ya, buka hidup kita, biarkan Kristus mengubah kita, mengubah hati kita, pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita, sikap kita, perasaan kita, perkataan kita, tindakan kita, hidup kita sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bahkan keputusan-keputusan yang nanti kita ambil harus sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tadi sudah ada contoh ya, WWJD dan juga dari Munger. Bagaimana itu adalah kehendak daripada Tuhan. Tempatkan Kristus pada posisi kita. Ya, pada posisi kita apa yang akan diambil. Hari ini saya kasih tips ya untuk kita bagaimana kita mengetahui itu kehendak Tuhan. Yang pertama, apapun yang akan kita lakukan, apa yang kita putuskan, apakah yang pertama, apakah yang kita lakukan itu memuliakan Allah Bapa. Artinya apa yang kita lakukan, apakah sesuai dengan karakter Tuhan, sifat-sifat daripada Tuhan. Kalau tidak, jangan dilakukan. Yang kedua, apakah yang kita lakukan Kristus itu ditinggikan, apakah sesuai dengan perkataan Kristus, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita harus belajar firman Tuhan sehingga kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan tinggikan. Yang ketiga, apakah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus? Makanya kita perlu kepekaan akan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ada banyak anak Tuhan begitu percaya Roh Kudus tinggal stop sampai di situ. Tapi kita sebagai orang yang sudah percaya harus apa? Senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita mau tahu kita dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Itu apa kita melakukan disiplin rohani dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita atau tidak. Kalau kita berrelasi, berintimasi dengan Tuhan, kita akan peka akan pimpinan Roh Kudus. Yang keempat, apakah sudah lulus ujian waktu? Kita berikan satu waktu kepada diri kita untuk apa kita bergumul dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Itu yang keempat. Yang kelima, apakah sudah lulus ujian orang-orang saleh? Di gereja banyak hamba Tuhan, banyak rekan-rekan kita yang terkenal saleh, bisa menjaga omongan kita, ya. Berkonsultasilah kepada mereka. Ini orang-orang saleh yang ada di dalam gereja. Ada yang expert bidang tertentu, datanglah kepada mereka. Yang keenam, apakah ada damai sejahtera? Kalau kita sudah lakukan yang di atas-atas itu, apakah ada damai di dalam hati kita? Kalau udah 6 ini, let's do it, itu semua. Apapun yang terjadi, kita lakukan. Itu namanya kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ya kita sudah belajar bahwa kita harus menjadikan Kristus itu pusat hidup kita, ya.
Lalu juga jadikan dia sebagai Tuhan kita yang hari ini kita bahas. Lalu yang kedua, jadikan dia teladan kita, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan makin menyerupai seperti Tuhan, dan menjadikan dia tujuan kita, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan apakah mau mewujud nyatakan kita mengasihi Tuhan dan memuliakan Dia. Itu minggu yang lalu kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita ini milik Tuhan. Diri kita dan seluruh diri kita itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka kita persembahkan kepada Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah berhenti, tapi kuasa Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri tidak berhenti. Bahkan Dia menetap di dalam hati kami. Kadang kami melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami. Kami masih ada mungkin hidup yang lama kami lakukan untuk keuntungan diri kami. Bukan Engkau menjadi pusat hidup kami. Bukan yang kami lakukan segala sesuatu itu untuk apakah sesuai dengan kehendak daripada. Ampuni kami ya Tuhan. Kami ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kami ini menjadi milik-Mu. Segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah milik daripada Tuhan. Biar kami persembahkan seluruhnya. Apalah hidup ini tanpa Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Allah yang baik, teramat baik dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu tertera di dalam hati kami. Biarlah kami tahu Engkau adalah Tuhan. Engkau pusat hidup kami, bukan yang lain. Semua itu adalah titipan daripada Tuhan. Tolong kami Allah Roh Kudus. Bukan saja tinggal, kami mau penuhi dengan berelasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kami tahu apakah yang kami pikirkan, kehendak kami, apa yang kami menjadi sikap kami, perkataan kami, tindakan kami itu adalah sesuai dengan isi hati daripada Tuhan. Ini doa kami Bapa, syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.